yang tadi akan memberikan paparan pada siang hari ini dari Bapak Givari Irfaan Swastomo, CSCA. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Givari Irfaan Swastomo. Halo Ibu Vivi, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Wah, cuaca di rumah juga terang ya Bapak ya, sama seperti siang hari ini. Kita lihat para peserta sangat antusias sekali nih, bahkan hampir menduduki posisi 200 nih angka partisipan untuk siang hari ini. Oke, kita akan kenalan sejenak dengan Bapak Givari Irfaan Swastomo, CSCA, di mana beliau merupakan Distribution Planner pada PT Paragon Teknologi dan Innovation. Lulus pada tahun 2020 dari Teknik Industri Telkom University, telah melakukan pengalaman yang begitu banyak sekali di mana berkecimpung dalam PLDP Logistik dan Distribution pada PT Paragon Teknologi dan Innovation sejak 2021 hingga saat ini menjadi Distribution Planning Officer. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bapak Givari Irfaan Swastomo. Baik, terima kasih Bu Beauty. Saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Bu Beauty, saya akan coba sharing terkait model sharing stock yang saat ini sebenarnya sedang dikembangkan juga di tempat saya bekerja di Paragon. Jadi model sharing stock ini fungsinya untuk menjaga stock availability di distribution center. Oke, ya mungkin tadi sudah di-mention juga oleh Ibu Beauty. Sekarang saya mendapat amanah menjadi tim distribution planning di PT Paragon. Untuk pembahasan pada siang hari ini, kita akan coba diskusi terkait model sharing stock tadi. Pertamanya nanti ada introduction, kemudian masalah yang dihadapi sampai model ini akhirnya tercetuskan sampai konsep dari sharing inventory model tadi. Oke, sebelumnya agar lebih relate ke permasalahan yang dihadapi, saya coba sharing dulu terkait bisnis yang dijalankan oleh PT Paragon. Jadi PT Paragon ini adalah perusahaan yang membuat produk-produk skincare dan kosmetik dari brand seperti Wardah, Emina, Makeover, Kaf, Kristalur, dan Insta Perfect. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pakai juga gitu ya. Kemudian untuk area of operation sendiri, kita ada 3 factory terbagi berdasarkan konsentrasi, yaitu liquid, semi-solid, dan juga powder gitu. Kemudian kita ada 1 National Distribution Center yang ada di area Jatake di Banten. Kemudian ada 35 Distribution Center dan 1 Regional Distribution Center yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian 1 Overseas Operation yang ada di Malaysia. Kemudian ini adalah model supply chain yang dijalankan di PT Paragon, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi dari supplier, kemudian ada proses produksi di factory, kemudian outputnya disimpan di National Distribution Center, kemudian didistribusikan ke Regional Distribution Center dan ke Distribution Center. Setelah itu nanti akan dijual ke retailer atau toko-toko. Dari retailer tersebut barulah akan dilanjutkan atau dijual ke end consumer, pemakai seperti itu. Nah, di bahasan pada siang hari ini kita akan fokus membahas permasalahan yang terjadi di Regional Distribution Center dan juga di Distribution Center. Jadi stock availability di RDC dan DC ini memang cukup sering terkuras gitu ya, karena demand yang cukup bervariasi, salah satunya dari retailer kita gitu. Mungkin ini isu yang lebih lengkapnya yang sering kita hadapi. Jadi yang pertama, demand variation yang berbeda tentunya di setiap area gitu.
Kadang-kadang untuk barang-barang kosmetik sendiri, kadang shades atau warna ya favorit di satu area dengan area itu berbeda gitu. Jadi uh, cukup bervariasi demand-nya sehingga stock availability kadang-kadang di satu DC cukup rendah dibanding stock availability di DC-DC lain seperti itu. Kemudian delivery lead time, nah karena pabrik kita ada di Jatake tadi bersamaan dengan NDC-nya, jadi perlu waktu untuk mendistribusikan sampai ke seluruh area RDC dan DC tadi gitu. Kadang ini juga ada isu-isu yang tidak bisa dihindarkan, misalkan ketika harus menyeberang buat pengiriman ke area Kalimantan dan Sulawesi, terkadang ada isu kapal dan lain-lainnya seperti itu, atau pengiriman yang masih menggunakan tracking di area Jawa, kadang juga ada isu yang tidak bisa dihindarkan seperti itu. Kemudian berikutnya, isu terbesar yang dihadapi terkait dengan stock availability yaitu production issue. Nah, ini terkadang produksi tidak bisa dilakukan karena adanya shortage dari raw material dan packaging material yang kita dapat dari supplier seperti itu. Jadi terkadang supplier tidak bisa supply atau mungkin secara quality raw material dan packagingnya ini tidak memenuhi standar untuk dilanjutkan produksi. Kemudian ada juga sedikit isu terkait capacity. Kadang ketika permintaan cukup tinggi seperti season Lebaran kemarin gitu ya, kadang capacity dari kita nggak catch up. Jadi perlu benar-benar memanfaatkan perputaran stok yang ada di RDC dan juga DC tadi. Nah, ini mungkin konsep dari sharing inventory model gitu ya. Jadi karena tadi ada DC dan RDC gitu, kita coba menjalankan dua model, yaitu yang pertama model untuk mengembalikan stok yang berlebih dari DC dan RDC. Ini sebenarnya lebih untuk menjaga stok availability di RDC supaya bisa sharing lagi nih selanjutnya ke RDC lain seperti itu. Ini juga bisa mengurangi stok yang berlebih juga di DC karena di DC itu cenderung secara space lebih sedikit dibandingkan RDC seperti itu. Kemudian untuk parameter yang coba digunakan dalam model ini adalah yang pertama day sales inventory tentunya buat masing-masing SKU di masing-masing DC gitu. Terus kemudian max stock di setiap DC tentunya yang sudah di setting sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia berlebih secara max stock berarti akan dipindahkan nih ke RDC lain seperti itu. Kemudian adalah model cluster yang kita gunakan untuk mengelompokkan DC tadi supaya secara mapping yang distribusi lebih mudah. Contohnya ada Bandung, Tasik, dan Sukabumi yang kita golongkan dalam satu cluster. Nah, di sini contohnya adalah Bandung sebagai RDC, kemudian Tasik dan Sukabumi sebagai DC-nya. Nanti kalau diaplikasikan, jadi nanti Tasik dan Sukabumi akan mengirimkan kelebihan stoknya ke RDC Bandung tadi. Selanjutnya ada tiering antar RDC, jadi urutan RDC yang lebih dekat gitu akan mendapatkan stoknya duluan. Nanti setelah ini akan ada slide matrix tiringnya. Kemudian terakhir yang menjadi parameter atau pertimbangan adalah distribution cost, karena model ini memang trade-off-nya adalah distribution cost tadi. Jadi harusnya mungkin distribution cost-nya cuma ada pas pengiriman dari NDC ke RDC atau DC satelitnya, cuman muncul lagi cost distribution untuk pengiriman antar DC dan RDC satelit ini, seperti itu. Next, berikut adalah tiering modelnya. Jadi contohnya adalah misalkan dari DC Banten gitu ya. DC Banten ini dia bisa membagi-bagikan si stoknya ke DC-DC seperti Bogor, Bandung, Cirebon, sampai Palembang. Nah, parameternya sendiri untuk menentukan tiering ini kita menggunakan lead time dan juga kembali ke distribution cost tadi. Jadi lead time ini sebenarnya disetting jangan sampai lead time-nya ini melebihi kiriman dari NDC dan NDC ke RDC.
masing-masing ini gitu. Karena kalau misalkan kelebihan jadi sama aja ya nggak bisa mengejar ke kebutuhan tadi gitu. Terus kemudian mungkin challenge untuk model sharing inventory ini sendiri adalah yang pertama tadi terkait trade-off distribution cost, kemudian operation dari masing-masing DC-nya sendiri gitu. Karena dengan mengirimkan stok ini lagi ke DC lain, jadi operation di masing-masing DC itu jadi bertambah. Jadi perlu diperhatikan load di RDC dan DC-nya juga. Nah, oke, paling itu aja sharing dari saya terkait model inventory sharing tadi. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Givari Irfaan Swastomo atas paparan dan sharingnya terkait bagaimana inventory dari perusahaan PT Paragon. Wow, sangat luar biasa ya. Kita jadi tahu nih ternyata seluk-beluknya proses inventory dan juga distribusi dari produk-produk sehari-hari yang kita pakai. Saya juga lagi pakai di tadi nih, salah satu produknya dari PT Paragon, IN Mina tentunya.